Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mengunjungi para mitra. Dan pada saat ini kami akan membahas tentang perdagangan hari ini, fokus pagi, Senin tanggal 5 Juni tahun 2017. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu. Yang pertama kami akan melihat perdagangan kemarin, hari Jumat, khususnya tanggal 2 Juni tahun 2017. Kita lihat kemarin IHSG ditutup menguat terbatas dengan 4 poin atau 0,07% di level ini. Kita bisa lihat kemarin penutupannya, dan penguatan ini didorong oleh 5 sektoral yang menguat: aneka industri, properti, infrastruktur, finance maupun manufaktur. Begitu juga 5 sektor yang juga melemah: agriculture, mining, basic industry, consumer goods, dan juga trade. Dari 5 ini kemarin yang paling menguat itu aneka industri, Bapak Ibu, itu naik 2,57%, dan habis itu ke finance juga 1,1%, maksud saya 1%. Itu juga yang paling remah itu kita bisa lihat trade dengan minus 1,98%, 1,98%. Itu juga basic industry dengan minus 1,42%. Secara keseluruhan investor asing juga mencatatkan net buy-nya sekitar 243 miliar rupiah di pasar reguler, namun secara keseluruhan investor asing mencatatkan net-nya 27,28 miliar. Melihat perdagangan kemarin, kami memprediksikan untuk hari ini tanggal 5 Juni tahun 2017, IHSG akan menguji level resistennya di area kisaran 5.730 sampai dengan 5.754. Ini kita lihat Bapak Ibu, secara IHSG dia uptrend, kita lihat, dan ini di kisaran sini untuk kemarin tanggal 2 Juni, dan prediksi hari ini dia akan bergerak di level resistennya, di level resisten di kisaran 5.728 sampai 5.756. Ini area resisten, dan ini ada potensi dia akan menguat terbatas indikatornya, karena ada kita lihat stokastik dan RSI ini ada kecenderungan naik, apalagi stokastik yang sudah golden cross. Ini memberikan indikasi bahwa adanya kenaikan pada hari ini walaupun hanya terbatas. Lalu kita masuk lagi ke PowerPoint-nya lagi. Untuk perdagangan secara keseluruhan, kemarin tanggal 2 Juni juga Hang Seng juga menguat dengan 25.924, ini juga menguat. Maaf. Itu juga Nikkei juga menguat cukup tinggi, 1,60% menjadi 20.177. FTSE juga 100 juga menguat. Dow Jones menguat, Edo menguat, dan gold kembali lagi menguat, naik 1,04% di 1.279. Oil cenderung melemah, minus 1,44%. Sentimen yang terjadi karena pelaku pasar masih melihat wait and see tentang perjanjian OPEC yang rencana akan memangkaskan produksi minyak, dan memang secara pemangkasan tersebut masih terlalu kecil bagi pelaku pasar, sehingga pelaku pasar tidak terlalu masuk ke oil. Begitu juga Coal, versi Diginos Coal juga melemah. CPO kembali lagi melemah dikarenakan juga kondisi permintaan yang masih melemah walaupun penawaran cukup tinggi. Sedangkan USD atau IDR ini melemah di 13.315. Next, untuk corporate news hari ini, BSD akan bagi dividen sebesar 5 per saham. Emiten ini salah satu emiten yang dengan kapitalisasi yang besar ya.
Pada tahun 2016 kemarin labanya maksud saya laba di 2016 ini 5 5% per saham ini terdiri dari laba yang senilai 96,23 miliar atau bisa dipecahkan menjadi 5 per saham. Dan sebenarnya untuk sektor BSD sendiri ini masih dalam sektor properti yang masih lemah ya, karena kan juga sektor ini termasuk uh, apa penjualan juga berkurang dan juga permintaan yang juga masih minim dikarenakan juga masih terpengaruh ada namanya tax amnesty. Jadi ini juga masih bisa dilihat juga. Walaupun kemarin secara penjualan BSD itu naik ya, naik di kisaran 6,5 triliun, tumbuh 5,02% dibandingkan tahun 2015 6,2 triliun. Namun untuk laba bersihnya harusnya sebenarnya naik juga, tapi saya melihat ini turun, uh, penurunan laba bersih jadi 16,04 menjadi 1,8 triliun dibandingkan tahun 2015 yang hanya 2,14 triliun. Terus yang kedua, Powon akan bagikan dividen 216 miliar. Itu jumlah dividen tersebut memiliki dividen payout ratio sebesar 13% dari laba bersih Powon yang tahun lalu tercatat sebesar 1,67 triliun. Dividen yang akan dibagikan setara dengan 4,5 per saham. Lalu yang ketiga ada JECC atau JECC, alirkan dividen tunai 68% dari laba. Untuk ini JECC akan berkomitmen membagikan dividen 600 per lembar saham. Cukup tinggi juga bagi kabel. Namun kalau kita lihat share outstanding aja masih 151 juta lembar. Secara volume memang JSCC tidak terlalu bagus dikarenakan adanya seperti saham pada umumnya ada tidur, kadang-kadang naik juga. Jadi untuk ini kapitalisasi juga sangat kecil juga, jadi memang hanya diperuntukkan bagi investor-investor yang tidak disarankan untuk retail ya, tapi investor-investor yang berada di institusi. Sedangkan untuk yang BPT Raja Wali BPT atau Raja Wali Kapital tambah kepemilikan, yaitu menambah kepemilikan BPT sebanyak 143,89 juta lembar saham menjadi 11,83 miliar. Ini cukup tinggi sekali untuk Raja Wali Kapital Internasional menambah kepemilikannya. Walaupun secara fundamental BPT masih minus, itu juga dilihat dari laba bersihnya yang rugi. INDF yang kelima akan kembali masuk ke dalam metode ekspansi. Untuk tahun ini INDF akan, sebenarnya INDF adalah salah satu perusahaan yang maturity ya. Kita lihat dari dia dari secara teknikal maupun fundamentalnya growth-nya hampir sama. Maksudnya tidak terlalu tinggi-tinggi juga. Namun pada saat ini INDF memberanikan diri untuk capex nilai 9,1 triliun yang berasal dari kas internal maupun pinjaman. Dan boleh tahu juga total capex ini porsi terbesar akan dialokasikan kepada ICBP. Ya, nilainya sebesar 4,6 triliun dan juga untuk segmen agribisnis dan tepung alokasinya masing-masing 2 triliun. Untuk saya melihat INDF mungkin untuk long term ya, jangka long term. Terus yang ketiga ICBP. ICBP tebar dividen 154 per saham. Untuk ICBP sendiri, dividen yang dibagikan sebesar 154 per saham. Sedikit catatan juga, dividen ICBP tahun 2015 256 per saham. Artinya ini ada pengurangan dividen, penurunan maksud saya, bukan pengurangan. Penurunan yang tadi 2015 dia 256 per saham dan sekarang 100. Di 2016 dia mencatatkan 154 per saham. Artinya dividen ini turun, yes, sekitar 40%. Namun ICBP sendiri pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 20%, yang laba bersihnya pada tahun 2015 3 triliun sampai
di 2016 3,6 triliun. Eh, ini juga bisa kita akumulasikan juga untuk kita beli sahamnya. Terus untuk analisis teknikal, hari ini kami membahas KMI Wire Cable. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kabel dengan bahan dasarnya tembaga dan aluminium. Untuk secara fundamental, KBLI ini sangat bagus ya prospeknya, dikarenakan juga masih ada kontrak dengan mitranya yaitu PLN, yang rencananya PLN akan membuat, bukan membuat ya, maksud saya menjalankan program pemerintah, yaitu 35.000 megawatt se-Indonesia. Jadi dengan proyek tersebut, kabel KBLI maksud saya menambahkan potensinya untuk menjual kabelnya. Salah satunya ada kabel listrik tegangan rendah maupun tegangan menengah maupun tinggi. Jadi sangat menarik untuk kita koleksi untuk saham KBLI sendiri. Dan sampai tahun 2018 juga memang di berita juga perseroan tersebut masih ada kontrak dengan PLN dan dipunyai target 2017 untuk memproduksi 30.000 ton tembaga dan 20.000 triliun untuk aluminium. Ini memberikan potensi untuk mereka ekspansi untuk menambah pabrik baru. Salah satunya di bulan Juni nanti mendatang, walaupun nanti akan beroperasi di bulan Oktober 2017. Untuk kita lihat secara teknikal, KBLI ini berada di zona support kuat ya. Maksud saya di zona di mana dia akan breakdown supportnya itu di kisaran 436 dan 474. Untuk ini eh, belum ada sinyal untuk kita bisa buy. Kita lihat di sini juga stokastik juga masih dalam penurunan untuk ke zona oversold dan belum ada sinyal-sinyal juga untuk golden cross. Jadi kita punya untuk menahan diri untuk tidak membeli. Dan ketika misalnya Bapak Ibu ada barang, saya pikir untuk menahan saja. Dan memang nanti ada potensi dia akan turun di kisaran 436 dan 474. Bagi Bapak Ibu yang belum ada saham tersebut, saya menyarankan untuk membeli di area 436 sampai dengan 474 dengan target resisten itu di kisaran 560 di atas ini. Dan kalau cut loss kita sarankan di bawah harga 368. Namun saya menyarankan untuk KBLI Bapak Ibu tahan untuk jangka panjangnya karena saya melihat saham ini termasuk murah. Salah satunya secara standingnya yang 4 miliar dan juga kemarin laba rugi mencatat 330 miliar sehingga nilai PR-nya masih murah dan IPS-nya juga sangat tinggi yaitu 84. Sekian Bapak Ibu untuk market parameter hari ini. Semoga apa yang kami sharekan bisa uh, menambah masukan buat Bapak Ibu untuk membeli saham-saham yang dan membeli saham-saham yang terbaik yang menurut Bapak Ibu inginkan. Sekian, nama saya